Cara membuat daftar pertanyaan itu diturunkan dari indikator disiplin kerja. Jadi yang pertama itu tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan. Jadi tujuan dibuatnya disiplin itu adalah yang pertama supaya karyawan itu patuh, ya, patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya kita dekatkan ke situ, misalnya kita arahkan ke situ. Apakah eh, apakah karyawan sudah sudah mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, contoh ya, apakah karyawan sudah mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian apakah bisa jadi juga pilihan pertanyaan selanjutnya. Apakah peraturan yang dibuat oleh perusahaan itu sudah membuat karyawannya itu berdisiplin? Nah, ini contoh ini ya. Nanti bisa kamu kembangkan. Nah, gitu. Kemudian di sini setelah itu tujuan dan kemampuan. Kemampuan, apakah kemampuan karyawan itu, apakah pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan itu sudah sesuai dengan kemampuannya? Sudah sesuai dengan kemampuannya. Beban kerja ya. Beban kerja yang diberikan kepada karyawan itu apakah sesuai dengan kemampuannya? Nah, gitu ya. Itu dari indikator yang pertama, tujuan dan kemampuan ya. Sekarang indikator yang kedua, teladan pimpinan. Apakah pimpinan perusahaan sudah memberikan contoh yang baik, contoh yang disiplin kepada karyawannya? Nah, itu ya, teladan pimpinan. Kemudian yang ketiga, balas jasa. Apakah kompensasi atau yang berbentuk gaji, apakah gaji yang diberikan perusahaan itu sudah sesuai atau sudah membuat puas karyawannya, sehingga karyawan akan mencintai pekerjaannya dan mencintai perusahaan. Apakah balas jasa, kompensasi dalam bentuk gaji dan upah, bonus, lembur sudah membuat puas karyawannya? Nah, itu. Keadilan. Indikator keempat, keadilan. Apakah perusahaan itu dalam menerapkan hukuman kepada karyawan itu sudah adil? Ya. Apakah menerapkan hukuman itu kepada semua karyawan sama? Nggak ada yang anak emas. Nah, gitu. Keadilan. Nah, jadi misalnya dia saudara atau anak dari pimpinan, maka dia tidak terkena hukuman. Nah, ini contoh ya. Apakah perusahaan sudah adil menerapkan hukuman? Kemudian pengawasan, indikator kelima. Apakah perusahaan sudah menerapkan pengawasan yang baik kepada karyawannya? Misalnya dengan CCTV, misalnya CCTV, apalagi ya, pengawasan itu selain CCTV. Mungkin ada petugasnya lah ya yang memantau selain daripada CCTV tidak ada juga petugas yang memantau misalnya keterlambatan, apakah karyawan sudah memakai seragam, pakaian seragam, kemudian peralatan apa itu ya, K3, ya kan? Kalau di pabrik ada lagi peralatan K3 katanya, macam-macam lah ya bentuk-bentuk pengawasan ini kamu kembangkan lagi ya. Kemudian sanksi hukuman, indikator yang keenam. Apa saja bentuk hukuman ya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya yang melakukan pelanggaran?
Apa saja bentuk hukuman? Apakah hukumannya itu sudah mendidik, ya, mendidik karyawannya untuk bisa lebih baik lagi? Ya, begitu. Ya, indikator yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan pimpinan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Nah, ini dia. Apakah pimpinan perusahaan sudah tegas ya dalam memberikan hukuman, dalam apa namanya, menerapkan peraturan-peraturan perusahaan, nah, gitu. Bagaimana ketegasan pimpinan? Atau bagaimana pimpinan melakukan tindakan untuk mendisiplinkan karyawan? Nah, itu ditanya juga. Kemudian 8, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang terjalin dengan baik antara atasan dan bawahan dapat menciptakan disiplin yang baik. Nah, apakah pimpinan perusahaan sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada karyawan? Pernah nggak mengadakan acara-acara sosial gitu? Ya, misalnya kalau mau menyambut tahun baru, apakah sudah mengadakan penyambutan tahun baru? Kemudian kalau mendekati Lebaran, apakah mengadakan acara halal bihalal, contoh misalnya, ya. Dan mungkin banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membina sosial ya antara pimpinan dan bawahannya. Apakah sudah dibuat yang seperti ini? Hubungan kemanusiaan itu. Nah, gitu. Ya, itu dibuat juga dalam pertanyaan. Nah, ya. Demikian ya cara kamu nanti membuat pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara ya. Panduannya itu patokannya adalah dari indikator disiplin kerja ya. Indikator disiplin kerja. Oke. Jadi kamu perbaiki ya. Demikianlah. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua.